Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 5 Februari 2025. Dan selama sejam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pripta Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap jaringan peredaran sabu di wilayah Yogyakarta dan Jawa Timur. 4 tersangka ditangkap. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas sinergitas Polri dan Nahdlatul Ulama dalam mendukung program Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi kepada almarhum Baratu Mardi Haji, anggota Ditpolairut Polda Maluku Utara yang tewas saat menjalankan misi kemanusiaan. Di informasi pertama, pemirsa, Polri membuka posko Disaster Victim Identification atau DVI di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Bogor, pasca kecelakaan di gerbang tol Ciawi. Pihak RSUD juga membuka call center respon cepat untuk membantu masyarakat yang mencari anggota keluarganya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan Polri telah membuka posko Disaster Victim Identification atau DVI di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Bogor. Hal itu dilakukan Polri pasca kecelakaan di gerbang tol Ciawi Selasa 4 Februari 2025 pada pukul 23.30 WIB. Polri membuka posko DVI untuk menjalankan proses antemortem terkait keperluan identifikasi korban. Lokasinya berada di depan kamar jenazah RSUD Ciawi. Saat ini, pihak RSUD juga membuka call center respon cepat bagi masyarakat yang mungkin menjadi keluarga korban. Selanjutnya, masyarakat yang ingin mencari informasi bisa mendatangi posko atau bisa menghubungi call center RSUD Ciawi. Perkembangan saat ini dari total 11 korban luka, sudah ada 5 orang yang dipulangkan, sementara 6 lainnya masih dirawat. Adapun 8 korban meninggal dunia masih berada di ruang jenazah RSUD Ciawi karena masih dilakukan proses identifikasi terkait identitas korban. Pemirsa, Polda Jawa Timur menggelar kegiatan analisa dan evaluasi atau ANEV periode 21 Oktober sampai 25 Desember 2024 lalu. Salah satu agenda yang dibahas adalah keberhasilan dalam pemberantasan jaringan narkotika di wilayah Jawa Timur. Bribda Rizky Adi, personel Bitumas Polda Jatim, akan memberikan laporan kegiatan tersebut. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur menggelar analisa dan evaluasi untuk mendukung program Astacita dari Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pemberantasan narkotika di wilayah Jawa Timur. Diadakan di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur dalam periode 21 Oktober hingga 25 Desember 2024. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam kegiatan analisa dan evaluasi atau ANEV yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur, ada 34 kasus narkotika yang berhasil diungkap. Salah satunya adalah pengedar narkoba jaringan internasional di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada pengungkapan kasus tersebut, tersangka pengedar dan barang bukti berupa sabu-sabu dan nilai 30 miliar rupiah berhasil diamankan polisi. Pengungkapan ini bukan hanya berdampak pada pemutusan rantai peredaran narkoba, tetapi juga menyelamatkan sedikitnya 150.000 jiwa di wilayah Polda Jawa Timur dari dampak penyalahgunaan narkoba. Selain mengungkap sabu, Direktorat Narkoba dan Polres jajaran juga mengungkap peredaran ganja dan obat keras. Untuk pengungkapan ganja yang dilakukan Direktorat sebanyak 30 gram. Sementara pengungkapan dari Polres jajaran sebanyak 1.831 gram. Sedangkan untuk obat keras sebanyak 759,60 butir. Selain itu, dalam pengungkapan kasus narkotika juga mengungkap tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Polres jajaran dengan nilai aset yang disita sebanyak 1,1 miliar rupiah.
pemberantasan kasus narkoba kita juga melakukan kenal dengan nama Kampung Narkoba. Kalau di sini Jalan Putih, bebas dari narkoba. Ini barang bukti yang ditemukan berupa uang dan juga sabu seberat kurang lebih 1 kilo. Keberhasilan ini merupakan dari wujud komitmen yang kuat dari Polda Jawa Timur dan jajarannya dalam memberantas dan mewujudkan Jawa Timur bebas narkoba. Pemirsa, demikian informasi dari Ditres Narkoba Polda Jawa Timur. Saya Bribda Rizkyadi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap jaringan peredaran sabu di wilayah Yogyakarta dan Jawa Timur. 4 tersangka ditangkap dan 10 kg sabu sebagai barang bukti diamankan. Sudah ada Brigadir Devi Gantari, personil Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan melaporkan informasinya kepada Anda. Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY mengungkap jaringan peredaran sabu DIY Jawa Timur. 4 tersangka ditangkap yakni FR 28 tahun, HW 29 tahun, TH 46 tahun dan RH 39 tahun dengan barang bukti sabu lebih dari 10 kg. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat di Banguntapan, Bantul. Polisi menangkap FR dengan 0,45 gram sabu, lalu menangkap HW yang memiliki 5,59 gram sabu. Pengembangan kasus mengarah ke Sidoarjo di mana TH dan RH ditangkap dengan total 10.046,52 gram sabu. Sabu tersebut berasal dari bandar berinisial F DPO di Madura. Para tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Sebagai langkah penegakan hukum, Polda DIY melakukan pemusnahan barang bukti sabu 10 kg. Polisi mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkotika. Yaitu tadi laporan yang disampaikan oleh Brigadir Devi Gantari, personel Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Polres Belitung Timur bersama pemerintah kabupaten setempat melaksanakan sosialisasi penanganan kenakalan remaja dan pembekalan wawasan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan persoalan kenakalan remaja akan berkurang. Kapolres Belitung AKBP Indra Ferry Dalimunte melaksanakan sosialisasi penanganan kenakalan remaja dan pembekalan wawasan bersama pemerintah kabupaten di ruang pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 31 Januari 2025. Kapolres Belitung Timur dalam arahannya menyampaikan kegiatan tersebut merupakan inisiatifnya beranjak ketika menjenguk korban kenakalan remaja. Saat ini banyak sekali laporan kepada polisi terkait kenakalan remaja dan hal itu merupakan tanggung jawab bersama terkait masa depan anak-anak Indonesia. Selain itu ada beberapa perhatian yang menjadi fokus Kapolres Belitung Timur, diantaranya bullying, geng motor, dan tawuran antar pelajar dan pola bercanda yang berlebihan. Di akhir sambutannya, AKBP Indra mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama kita menanggulangi persoalan kenakalan remaja dan persoalan pendidikan remaja. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Belitung Timur Burhanuddin bersama jajarannya, Kabag SDM Polres Belitung Timur Burhanuddin AKP Morhan Sabar Lombantoruan, Kasat Binmas Polres Belitung Timur Burhanuddin Ibtu Arif Budiman, serta tamu undangan lainnya. Dari Humas Polres Belitung Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.